Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, sekarang kita memasuki semester yang kedua di tahun ini. Ini adalah awal bulan Juli, tanggal 1 Juli 2020. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Terlebih sebagai orang percaya, kita bersyukur mengawali bulan ini, mengawali hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu mengawali akan hari kita. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan yang kami jalani sampai hari ini boleh kuat, sehat, dan penuh dengan semangat, semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun ada di antara kami Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh atau dalam pergumulan kehidupan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena pada sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh ada, kami boleh kuat menjalani hidup, semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, mengawali kehidupan kami di hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Allah Roh Kudus, baik hamba-Mu yang berbicara, terlebih kami semua yang mendengarkan melalui media ini. Sehingga ya Tuhan, setiap benih firman yang boleh kami dengar, boleh bertumbuh dalam tanah hati kami yang subur, untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan menuai buah kesaksian yang terbaik. Terpuji Engkau Tuhan, ampunilah pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari bacaan yang telah dipilih menurut renungan harian Toraya, yaitu Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan diberikan perikop Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudahlah mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini diberikan tema otoritas Allah pada hari penghakiman. Di dalam bahasa Ibu dikatakan panglampakna puang keatu pak paulayan salu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi kita hari ini pandemi COVID-19, kita melihat ada begitu banyak orang yang terus hidup dalam sebuah sikap bermasa bodoh. Pemerintah memberikan anjuran di berbagai tempat, di berbagai lini kehidupan. Pertama, kita diajar untuk tidak terus berkerumun. Yang berikut, kita diajar kemana-mana menggunakan masker. Kita diajar bagaimana men-safety diri kita dengan menyediakan hand sanitizer. Bahkan bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan berjemur setiap pagi. Tetapi begitu banyak orang yang terkadang terlalu acuh, terlalu cuek, bermasa bodoh dan mengatakan bahwa ngapain melakukan seperti itu? Bukankah tanpa kena corona pun ya kita juga akan mati kalau mau mati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh miris pemikiran seperti ini. Orang yang diberikan akal oleh Tuhan, tetapi selalu bermasa bodoh, bahkan terkesan begitu gamang, begitu tidak peduli dengan setiap aturan yang diberikan kepada dia. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang 3 kota yang diceritakan oleh pembacaan penulis Injil kitab Matius. Dikatakan bahwa ada kota Betsaida, ada kota Korazim, dan ada kota Kapernaum yang dikatakan dikecam oleh Yesus Kristus sendiri. Ada apa dengan kota-kota ini sampai dikecam oleh Tuhan, Bapak Ibu? Kita melihat dikatakan di dalam ayat yang ke-20 pembacaan kita. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya.
Ketika dikatakan bahwa Yesus di sana melakukan banyak mujizat, itu berarti bahwa sebelum Yesus melakukan mujizat, pasti kota-kota ini pun sudah mendengar Injil. Karena dalam pelayanan Yesus, ketika dia mengabarkan Injil, dikatakan bahwa dia melakukan banyak perbuatan ajaib. Bukan hanya datang menyampaikan mujizat lalu kemudian pulang, tidak. Yesus datang ke kota-kota itu menyampaikan Injil, seruan untuk bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah supaya kamu tidak menjadi binasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa sekalipun Yesus sudah berulang-ulang kali melakukan pemberitaan Injil kepada mereka, bahkan dibarengi dengan melakukan banyak mujizat, tetapi kota-kota ini tetap merasa bodoh dan menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Bahkan cenderung Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak bertobat. Mereka hanya mau mujizatnya, mereka hanya membutuhkan perbuatan ajaibnya, mereka hanya mendengar Injilnya, tapi mereka tidak mengalami perubahan, mereka tidak kemudian bertobat, dan mereka tidak menerima Yesus yang datang untuk mengabarkan tentang Injil yang sejati kepada mereka, karena dialah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita ayat 21 lalu kemudian ayat 23, 3 kota dikecam oleh Tuhan, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. 3 kota yang dianggap kota suci, 3 kota yang selalu sudah sering mendengar Injil Tuhan, 3 kota yang merasakan perbuatan mujizat daripada Tuhan, dibandingkan dengan 3 kota yang lain, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Tirus, Sidon, dan Sodom adalah kota kafir, kota yang belum mendengar Injil, kota yang tidak mendapatkan, dikatakan bahwa tidak mendapatkan mujizat seperti 3 kota yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari bagian ini? Kadang-kadang kita seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kita banyak menerima anugerah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Orang-orang Yahudi pendengar mula-mula pembacaan kitab Injil, kitab Matius, kemudian harusnya merasa tertampar dengan pembacaan ini. Dan kita pun orang-orang pada zaman sekarang, orang-orang yang disebut orang pilihan Tuhan. Kita yang setiap saat mendengar Injil Tuhan, yang selalu merasakan banyak mujizat Tuhan, merasakan banyak perbuatan ajaib Tuhan. Tapi kadang-kadang kita hanya merindukan berkat Tuhan, tidak merindukan pemberi berkat itu, sumber berkat itu. Kita kadang-kadang hanya mau mujizatnya, tapi kita tidak mau berita pertobatannya yang mempertobatkan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika mereka demikian, pada hari penghakiman, otoritas yang Allah miliki, dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan tanggungan yang lebih berat daripada tanggungan yang diberikan kepada kota-kota kafir yang belum sama sekali mendengarkan Injil dan merasakan mujizat daripada Tuhan. Apa yang menjadi refleksi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Kita bersyukur kita disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena kita, tapi karena Allah yang telah memilih kita melalui Kristus yang telah mati untuk kita, yang telah datang menebus kita, lalu kita disebut kaum pilihan Tuhan. Pertanyaannya adalah, setiap kali kita mendengar Injil, setiap kali kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah kemudian kita merasakan pertobatan dalam hidup kita? Ataukah jangan sampai semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita merasakan banyak kebaikan mujizat Tuhan, hati kita semakin dikeraskan, semakin kebal, dan seperti orang-orang dalam masa sekarang ini bermasa bodoh, tidak kemudian mengikuti berbagai macam aturan yang dikatakan diberikan oleh pemerintah sebagai wakil Allah. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita bersyukur kita diberikan banyak oleh Tuhan. Kita diberikan firman yang luar biasa, yang kita tahu adalah firman yang benar satu-satunya. Kita diberikan mujizat oleh Tuhan yang telah menebus kita setiap pagi, setiap hari, bahkan bangun pagi hari ini. Mujizat Tuhan bagi kita masih bisa bangun pagi. Bahkan banyak hal yang lain, dan mujizat yang paling besar adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, dibawa kembali berdamai dengan Allah Bapa. Tapi ingat, kita harus bertanggung jawab untuk setiap itu di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Yaitu apa? Tidak dengan serta-merta langsung mengatakan karena saya umat pilihan maka selesai. Tapi masih ada karya keselamatan. Kata kitab Filipi, Paulus dalam surat Filipi mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan terus menuntut diri kita setia kepada firman Tuhan,
dan terus belajar hidup dari hari ke hari di dalam pertobatan yang sejati. Sehingga pada hari penghakiman, apa yang dinubuatkan kepada ketiga kota ini, itu tidak terjadi kepada kita orang pilihan kaum hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu semua kita terus berefleksi untuk semakin hidup di dalam kesucian, hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena apa yang kita alami hari ini akan kita pertanggungjawabkan ketika bertemu dengan Tuhan di hari penghakiman. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan kami ya Tuhan melalui Korazim, Betsaida dan Kapernaum, yang Tuhan boleh komparkan, berbandingkan dengan Tirus, Sidon dan Sodom, kota-kota kafir yang belum mendengar Injil Tuhan. Bagaimana kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan zaman sekarang harus bertanggung jawab dengan setiap pemberitaan yang kami dengar, yang kami sampaikan, bahkan yang kami hidupi. Sehingga ya Tuhan, setiap kehidupan kami benar-benar adalah hidup yang bertanggung jawab, hidup yang bertobat, bukan sekedar hidup yang mau terima berkat Tuhan, tapi menolak Tuhan yang memberikan berkat kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau terus menyapa kami dalam kehidupan kami. Sekalipun situasi pandemi hari ini ya Tuhan, tidak memungkinkan kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami dalam sebuah persekutuan komunitas kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur lewat setiap renungan seperti hari ini, kami boleh disapa dan diingatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami akan bekerja, beraktivitas di luar. Tuhan tuntun kami, berikan kami sehat kuat, sehingga ketika kami boleh pulang ke rumah, kami tidak menjadi seorang karir bagi keluarga kami, tapi kami menjadi orang-orang yang terus dalam kekuatan dan kesehatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami yang hari ini hanya bisa beraktivitas di rumah oleh karena berbagai persoalan. Mungkin kami dirumahkan oleh perusahaan, atau mungkin karena kami sedang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan kami sukacita menjalani hidup ini. Kami yang dalam masa tua, Tuhan terus berikan kepada kami kekuatan dan ketahanan tubuh yang cukup untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan wabah penyakit saat ini. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang telah dinyatakan naik kelas ataupun yang telah lulus sekolah, ya mereka yang akan melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi atau kepada level yang berbeda. Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka penuh dengan sukacita, sekalipun di dalam dinamika yang berbeda bagaimana mereka harus menjalani sekolah di masa yang akan datang. Bapa di sorga, setiap keluarga yang penuh dengan pergumulan hari ini, pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, bahkan mungkin ya Tuhan dalam hal-hal yang lain, Tuhan Engkau kami mohon untuk memberikan kepada kami pemulihan dan pendamaian. Bapa di sorga, kami terus bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini. Siapapun kami Tuhan di masing-masing tempat kami Tuhan, berikan kepada kami sukacita untuk boleh bersyukur kepada Engkau atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Seluruh kehidupan bangsa negara kami Tuhan, pemerintah kami, setiap mereka yang terus berperan di depan, bahkan seluruh kehidupan masyarakat, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan daulat-Mu Tuhan, menuntun kami semua menjalani hidup di dalam tanggung jawab, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk keberadaan channel ini. Terima kasih setiap tim yang boleh berada di balik layar. Tuhan terus mendukung kami. Berkati mereka semua dalam pelayanan mereka. Bapa di sorga, ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Allah. Dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntunlah boleh berada dalam kebenaran dan jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom. Tuhan memberkati.